Mungkin teman-teman Kitman itu lupa bahwa di M harusnya ada titik. Dia cuma sablon M Arfan. Kalau di aturan pertandingan, kalau sudah diregister misalnya namanya M titik Arfan, ternyata di bajunya tidak ada titiknya M Arfan. Tidak boleh main Arfan. Pernah juga di bulan puasa ya, dia minta saya, Amir Wina cari kok Ustadz untuk ceramah ke semua pemain. Setelah ceramah itu Robert dia bilang begini, bagaimana? Saya tidak perlu masuk Islam untuk tahu ini. Amir, kita akan latihan di Barombong ya. Menurutmu bagaimana? Dia tanya sama saya, bilang, Coach kayaknya ditunda deh. Karena ini kan musim hujan. Robert bilang begini, berdoa mau kau sama Tuhan. Tuh kan kau Islam, kau berdoa saja. Tapi menurut saya tidak hujan. Itu 3 hari kita latihan. Itu awan tebal. Hari pertama, Coach hujan. Dia bilang, tidak akan hujan. Seminggu kemudian saya datang, Coach. Kenapa Coach bisa tahu bahwa tidak hujan? Dia bilang begini, Amir, orang beragama itu harus berakal. Maksudnya Coach? Halo sahabat PC Mania, kali ini saya kedatangan bintang tamu yang sangat spesial, yang tidak asing bagi kita semua. Beliau adalah mantan manajer PSM Makassar di tahun 2017 sampai dengan 2019, yaitu Bapak Amir. Prestasinya membawa PSM di tahun 2018 runner up Liga 1 Indonesia, dan di tahun 2019 membawa PSM juara Liga Indonesia. Piala Indonesia. Pak Amir, bagaimana perjalanan selama menangani PSM dari tahun 2017 sampai 2019? Ya, terlebih saya koreksi dulu. Memang di SK saya memang di perusahaan manajer, tapi di tim saya sebagai asisten manajer. Asisten manajer. Awalnya itu gabung di 2016 sebenarnya, tapi masih di kepanitiaan sebagai asisten media officer. Tapi 2017 Robert minta saya untuk bergabung, dan saat itu saya mulai menangani PSM di bidang menangani tim khususnya untuk keperluan pemain, perjalanan, dan kebutuhan tim. Bagaimana cara memanage pemain-pemain seperti kayak logistik, terus kan kayak ada ilmunya tuh. Menangani tim bola itu dunia baru. Karena kan sebenarnya saya di media, tiba-tiba Robert meminta saya. Mungkin dia lihat karena sebelumnya juga saya sempat menjadi penerjemah dadakan sebelum ada tim penerjemah di Robert. Saya sempat juga ikut bantu manajer. Mungkin di situ dia lihat saya. Untungnya saya pernah kuliah di teknik. Jadi kita kan di teknik belajar manajemen, belajar network planning, belajar pengaturan. Memang awalnya agak-agak susah karena ini kan tim bola, logistiknya beda. Kalau kita di teknik kan kebanyakan juga benda mati. Kalau ini ada orang, dan di tim PSM kan banyak pemain bintang. Mereka punya egonya masing-masing, kebutuhannya masing-masing. Untuk pertama kalinya sebenarnya saya bekerja sama orang asing. Jadi budaya kerjanya memang beda dengan kita. Itu memang agak berat awalnya. Sempat juga sakit hati karena orang barat kan kalau ngomong keras gitu ya. Keras, apa adanya, sementara kita kan biasa kadang-kadang kita harus tahan. Padahal orang Makassar lebih keras sebenarnya. Kalau kita bicara tuh kita biasa kadang-kadang ini tidak usah. Kalau dia tidak. Kayak misalnya dulu Ploem dulu itu suka marah-marah semua karena mungkin dia juga baru belajar bagaimana situasi di Makassar. Bagaimana misalnya kalau kita kan suka tunda-tunda. Orang barat tidak suka. Kalau orang barat tidak. Tepat waktu juga. Kadang-kadang kita suka berjanji nanti diperbaiki nanti. Orang barat tidak suka. Nah itu pengalaman yang menarik buat saya bahwa begini caranya menangani. Kalau pengalaman yang paling pahit tak selama menangani PSM? Pernah hampir saya diborongi karena dilempari juga batu. Jadi pernah kita menang, waktu itu kita cuma 10 pemain, kita menang. Tim penonton marah, dia lempar minuman itu yang masih ada isinya. Dia lempar saya, ada juga lempar saya sepatu. Ya waktu itu saya ambil sepatu fans lagi. Kenang-kenangan.
Pernah juga kita ke Serui. Itu Serui untuk pertama kalinya saya datang ke suatu tempat yang betul-betul akses transportasi begitu rumit, telekomunikasi juga rumit, listrik kadang-kadang juga tidak stabil. Malah kalau kita mau menelpon itu, saya harus cari ke lantai 3 hotel. Pernah juga waktu kita ke Serui, pemain asing kita itu dihantam di Serui, itu berdarah, dan saya harus bawa ke rumah sakit. Rumah sakitnya dokternya lagi tidak ada, dokter ahlinya, padahal itu pendarahan. Jadi mirip yang kasus yang waktu di kipernya itu sudah terlipat. Oh, sudah tertelan kayak tertelan gitu. Jadi itu kita tarik dan kita bawa ke rumah sakit. Sambil ke jalan saya telepon bilang, pemain kita lagi sekar, tapi tidak ada akses, dokter juga tidak ada. Itu pas kita jemput itu dokter, baru kita bawa. Untungnya sekarang sudah tidak ada pertandingan ke Serui. Ya, untungnya, dan mudah-mudahan juga Serui jauh lebih bagus. Ya, semoga Serui juga jauh lebih bagus ya. Memperbaiki segala semua fasilitas. Pak Amir, memanage setiap pertandingan itu kan kita pasti ada, kita mempersiapkan semua segala sesuatu sebelum pertandingan. Ada tidak pernah sudah menjelang pertandingan ada sesuatu yang dilupa, apakah entah itu pakaiannya kah atau apanya? Pernah ada satu itu di Lamongan, itu Arfan, itu kan kalau di aturan pertandingan kalau sudah diregister misalnya namanya M. Arfan, ternyata di bajunya tidak ada titiknya, M. Arfan, tidak boleh main Arfan. Oh, tidak boleh? Iya, itu kan aturan tidak boleh. Hal seperti itu pun? Iya, titik koma saja tidak. Dia terpaksa saya harus lari keluar, sambil lari pergi minta kepada padahal ini yang mau hari pertandingan. Lupa itu waktu kan biasa kadang-kadang kan pemain kalau habis bertanding dia kasih bajunya ke orang lain. Nah, itu kan harus kita ganti. Nah, mungkin teman-teman kitman itu lupa bahwa di M harusnya ada titik. Dia cuma sablon M Arfan. Itu saya panik sekali waktu itu di Lamongan. Jadi tidak main? Main. Karena main. kita harus ke carikan cepat ke tukang sablon untuk pasangkan titik. Pasang titik saja. Jadi memang di bola itu orang biasa kalau kita nonton seolah berjalan begitu mulus, tapi di dalamnya itu sebenarnya banyak problem-problem internal. Terlambat berapa detik saja itu harus dihitung. Bagaimana tanggapan terhadap pertandingan kemarin PSM versus Persita? Iya, saya sendiri sama dengan beberapa supporter kecewa. Ada kartu merah, ada keputusan wasit yang saya tidak fair. Padahal kalau kita sebenarnya menang, berarti kita cuma butuh lagi 2 kali kemenangan. 2 poin lagi. 2 poin. Kalau kemarin menang. Kalau kemarin menang ya. Kemarin menang kita mungkin cuma butuh 2 poin itu, dan itu berarti kalau kita pertandingan ke Madura dan kita menang. Lawan Bayangkara ini kita menang, mungkin kita bisa pawai. Sudah bisa pawai dari apa? Dari sini. Dari bandara ke Mens. Ya, makanya saya setuju yang dia bilang coach tidak usah juga terlalu berpikir juara. Apalagi pernah Rashid bilang memang pemain sudah diwanti-wanti untuk tidak terlalu memikirkan juara. Yang dia pikirkan itu adalah pertandingan ke pertandingan. Dari pertandingan. Iya. Dulu juga waktu kita 2018 waktu kita menjelang pertandingan terakhir, saya masih ingat Robert itu kumpulkan kita pemain di satu ruangan. Dia bilang auranya memang, tapi dia memang minta untuk tidak terlalu euforia lebih awal. Yang terakhir kita tahun 2000 ya? Tahun 2000. Tahun 2000 sampai sekarang itu kan yang sangat lama, cukup lama sekali. 23 tahun tuh. 23 tahun. Mungkin bagi banyak supporter yang sekarang belum pernah, bahkan ada barangkali belum pernah lahir, akan jadi pengalaman pertamanya dalam hidupnya melihat PSM juara. Semoga tahun ini juara. Oh ya, insya Allah. Kalau tidak ada, tidak ada. Saya malah sudah sempat mau bikin status hayya alal falah PSM. Mari kita menuju kemenangan. Tapi ditegur belanjaan juga terlalu karena masih ada. Bagaimana Pak kondisi manajemen era Bapak Amir sama era zaman sekarang ini Pak? Jauh lebih bagus ya. Jauh lebih bagus. Iya. Pengaturannya jauh lebih bagus.
tim kepelatihannya juga sudah bagus. Karena sebelumnya kan kita tidak pernah punya pelatih fisik yang memang khusus belajar fisik. Selama ini kan hanya asisten pelatih yang kemudian dimasukkan sebagai pelatih fisik. Nah ini kita lihat Bernardo Tavares masukkan memang aturannya jauh lebih bagus, karena kalau kita lihat kondisi sekarang dengan yang lalu, yang sekarang ini jadwalnya mepet ya, sangat mepet. Memang pernah kita di era saya masih bergabung, memang pernah dalam 1 minggu itu ada 3 pertandingan, tapi ini kan kalau kita lihat ini mepet sekali, dan kalau kita bandingkan bahwa itu kan setiap pertandingan pasti capek. Nah itu bagaimana pelatih pintarnya mengatur, merotasi, ini yang harus main, ini yang tidak harus main, itu jauh lebih rapi. Lebih terorganisir. Perjalanannya juga sudah jauh lebih bagus. Tidak ada lagi perjalanan yang agak jauh. Kalau saya kan misalnya dulu ke Serui, ke Padang, ke Medan, ini kan tidak ada lagi. Iya, tidak ada. Tidak ada lagi yang perjalanan yang butuh waktu yang. Karena kan juga memang sudah insiden waktu itu, jadi kan hanya kayak sistem bubble ya. Dulu. Ya. Nah, itu juga hebatnya karena peralihan dari pas COVID itu ke sekarang itu kan butuh adaptasi lama. Jadi kalau misalnya juara memang wajar. Iya. Wajar kalau juara. Padahal kita bukan tim mewah, betul. Tim mewah. Kita hanya mengandalkan pemain muda. Iya. Muda dan dari liga-liga yang di bawah, ada yang dari Liga 2, ada yang dari Liga 3. Iya. Jadi orang kalau lihat ini siapa, pada awalnya kan memang kita banyak orang mandang enteng. Hanya untuk Gini barangkali untuk sekadar selamat dari degradasi, apalagi itu kan ada pengalaman. Tapi ini saya lihat di luar ekspektasi. Memang range pemain itu dari umur 18 hingga 23 itu terpakai itu. Nanti kan dia matangi di umur 25. 26. Itu saya bilang hebatnya, karena susah itu menangani pemain muda. Mereka labil. Sementara kalau pemain senior cenderung agak mapan, cenderung tidak mau berubah. Nah ini mengkombinasikannya ini sudah bagus sekali. Seringkali kan saya juga biasa ikut lihat-lihat, menonton kalau dia latihan. Memang kok beda. Sampai saat ini kita masih mengikuti perkembangannya PSM. Masih. Sudah kecintaannya memang betul. Iya memang kan saya memang suka menonton. Iya. Jadi kadang-kadang saya kalau misalnya dia di Goa, kebetulan saya ada urusan di Goa, biasa menonton meskipun di luar, karena tidak seperti pelatih-pelatih lalu yang harus ditonton. Ini tidak, memang rapat. Iya, dia tertutup. Dan memang seharusnya begitu. Betul. Tim-tim luar sebenarnya itu latihan harusnya memang tertutup. Nggak harus ditonton. Iya. Karena kita tidak tahu boleh jadi ada orang yang di luar yang bisa bocorkan apa. Bagaimana tanggapan terkait yang pelanggaran itu? Iya, itu saya nonton sama supporter tuh betul-betul kacau. Memang dugaan beberapa teman bahwa akan banyak kontroversi memang. Seperti kayak Yuran kena kartu merah. Ya wajar dia diperingati sama wasit, tapi menurut saya untuk sampai ke merah tidak, sudah jauh. Karena kalau kita lihat di pertandingan sebelumnya, di tim yang sebelumnya, ada yang bahkan datang ke marahi wasit, dia datang ke asisten wasit. Justru kan sudah jelas juga di dalam video dia yang ninjak kakinya, bukan dia yang melakukan pelanggaran. Pelanggarannya itu karena protes sebenarnya, bukan karena ini. Padahal kalau kita lihat ya di beberapa pertandingan yang lalu dari tim yang lalu, bahkan ada yang bicara kotor malah terekam, sampai terdengar di pinggir lapangan. Terdengar dan bahkan tidak kena. Padahal itu kan penghinaan. Penghinaan verbal itu kan sudah masuk. Keadaan yang pemain lawan yang juga tangannya mengembang waktu itu yang harusnya kena penalti. Pemain yang dijatuhkan. Saya sampai agak curiga apakah memang ada sesuatu karena atau apa. Ini sudah menyisakan pertandingan yang sangat krusial. Iya, 4 pertandingan lagi kan? Iya, 4 pertandingan lagi yang sangat krusial ini. Kalau misalnya Pak, kita diberikan lagi kesempatan untuk menangani masuk dalam manajemen PSM,
Apakah kita mau? Saya tidak bisa berandai-andai karena ini kan semua ada di keputusan manajemen. Iya. Karena siapa yang masuk itu keputusannya manajemen, keputusannya juga pelatih. Karena yang harus masuk itu memang harus bisa padu. Harus Pasti ada padu. ya. Padu. Karena kekompakan di tim itu penting. Betul. Itu penting. Betul. Saya masih ingat waktu pertama Robert awal-awal dia datang, dia suruh kita semua makan di rumah makan malam-malam, dan dia lihat kacau ini tim. Saya tanya coach, dari mana tahunya kacau ini tim? Lihat semua, yang satu ngobrol di sana, yang satu ngobrol di sana. Pisah-pisah begitu. Pisah-pisah. Tidak ada kekompakan kayak begitu. Nah itu bahaya, makanya kalau ditawari mau, tapi itu kan tergantung manajemen, tergantung pelatih. Pak Amir, apa hal yang membuat diri tak bangga, senang selama kita menangani PSM yang tercapai, yang membuat kita bangga itu selain juara Liga 1 Indonesia dan runner up? Yang membuat saya tuh merasa senang sekali bisa karena memang dari saya masih kecil, saya masih ingat itu bapak saya bawa ke stadion bilang, kalau kamu masuk ke stadion kau harus bayar. Memang waktu itu saya SMP, saya bilang, kapan saya bisa masuk sini tanpa perlu pakai tiket. Jadi memang akhirnya saya bisa masuk ke stadion tanpa tiket, memang masuk. Bahkan sampai jadi manajemen PSM ya? Itu yang itu saya bilang. Seringkali tuh ucapan dari orang tua di masa kecil itu ternyata ada gunanya. Betul. Saya biasa kalau orang bertanding PSM, saya di luar tidak kalau ada uang antara mau beli buku kah atau mau beli apa masuk tiket. Aduh, kapan dia bisa masuk bebas-bebas. Oh, akhirnya ternyata bisa bebas. Bisa duduk di di tempat yang bisa mau duduk. Padahal dulu kan itu hal yang tidak bisa kita dapat. Kalau hal yang sangat berharga kita dapatkan dari pelatih Robert, apa itu Pak? Ada satu pengalaman yang saya tidak lupa itu, waktu itu Robert bilang, Amir kita akan latihan di Barombong ya. Menurutmu bagaimana? Dia tanya sama saya, bilang, Coach kayaknya ditunda deh. Karena ini kan musim hujan, awan ini. Robert bilang begini, begini saja Amir, berdoa mau kau sama Tuhan, tuh kan kau Islam, kau berdoa saja. Tapi menurut saya tidak hujan. Saya bilang, bagaimana caranya Coach? Dia bilang, saya sudah telepon Tuhan. Robert itu sudah bercanda. Saya sudah telepon Tuhan. Tuhan bilang, iya saukean. Itu 3 hari kita latihan. Itu awan tebal. Hari pertama, Coach hujan. Dia bilang, tidak akan hujan. 3 hari begitu tidak hujan. Seminggu kemudian saya datang, Coach. Kenapa Coach bisa tahu bahwa tidak hujan? Dia bilang begini, Amir, orang beragama itu harus berakal. Maksudnya Coach, saya sudah baca ramalan cuaca bodoh. Dia memang begitu. Jadi dia memang mengajar kita untuk lebih banyak keputusan-keputusan itu berdasarkan logika. Pernah juga di bulan puasa ya, bulan puasa dia minta saya, Amir Wina cari kok ustadz untuk ceramah ke semua pemain. Ke semua pemain. Saya bilang, kenapa? Karena saya sudah bilang sama mereka, pemain tidak usah sebenarnya kalian puasa kalau pada hari pertandingan. Saya bilang, itu kan kewajiban. Robert bilang begini, menurutmu Tuhanmu baik? Saya bilang, Tuhan saya baik. Tuhanmu hebat? Saya bilang, hebat. Dia bilang, kalau Tuhanmu hebat berarti dia tahu bahwa di tanggal ini, di tahun 2017-2018 ini akan ada namanya pertandingan. Dia pasti tahu itu. Dan Tuhanmu baik, maka dia tidak akan susah hambanya, toh? Betul. Dia bilang, saya tidak beragama, saya tidak beragama. Tapi saya mengerti betul. Yakin saja bahwa boleh tidak puasa. Tapi kalian kan tidak percaya ucapanku. Jadi kita panggil kumpul semua pemain di malam puasa itu. Kita panggil Ustaz Dasar Latif. Ustaz bilang, apa kayaknya? Ustaz Dasar Latif? Iya, kita panggil. Tentang, boleh tidak puasa tidak? Ustaz Dasar Latif bilang, main bola itu ibadah. Karena dengan main bola, kalian bawa rezeki, bawa gaji untuk menghidupi anak istri. Tugas suami itu
memberi makan, dan itu jihadnya itu suami. Yang tidak boleh ditinggalkan itu cuma satu menurut Ustaz saya, sholat. Itu pun sholat sebenarnya menurut Allah masih bisa dimudahkan. Pakai ruksa namanya. Bisa dijamak kah? Setelah ceramah itu Robert dia bilang begini, bagaimana? Saya tidak perlu masuk Islam untuk tahu ini. Boleh atau tidak puasa Ustaz? Boleh. Jadi ditanya semua, bagaimana? Sudah saya bilang kan boleh tidak puasa. Tapi ya tergantung kalian ya. Yang siapa mau puasa? Jadi Rahmat Zulkifli itu angkat puasa. Yang lainnya ada yang bilang tidak mau, ada yang bilang oke, saya tidak puasa. Jadi itu diajar kita logika. Logika, betul. Oke, jadi semua keputusan-keputusan kita itu memang harus logik. Saking parahnya juga pernah karena Coach Imran itu kan tiap orang yang taat beragama, Senin Kamis dia puasa. Dia pernah bilang begini, Imran, nggak usah kau minum bersoda. Lebih bagus itu bir dibanding soda. Kata siapa? Robert. Kata Robert. Tidak coach. Bir haram. Nah, sini Sostoko. Apa gunanya haram itu kah? Melindungi kau toh? Kesehatan. Dia kebongkar. Ini minum bersoda ya. Ini lihat ke kandungannya. Ini pestisida ini. Kandungannya. Coba kau cari Amir, ini pasti pestisida. Kau minum pestisida. Ini bir tidak mengandung kandungan pestisida, hanya cuma menguapkan. Jadi memang dia pancing kita untuk berlogika. Jadi kadang-kadang itu yang menurut saya pengalaman yang berharga. Berharga dari coach. Dan mungkin susah saya dapat kalau saya berinteraksi sama orang-orang pelatih dari lokal misalnya. Hanya sedikit barangkali yang bisa berpikir seperti itu. Nah pelatih barat itu dia pikir seperti itu. Kalau dari dia bagaimana? Kalau dari dia itu cenderung pragmatis dia. Oh, pragmatis. Yes. Jadi kalau ada sesuatu yang sebenarnya bisa tidak boleh kita abaikan saja. Kalau Robert itu agak strict dia. Ya tiap orang beda-beda. Saya tidak tahu ini Bernardo, tapi kayaknya Bernardo sama karena orang Eropa kan begitu. Setiap hari pertandingan itu kita kemana-mana. Perjalanan yang paling tidak enak yang kita rasakan itu pada saat di kota mana itu? Paling fenomenal itu ke Serui. Serui yang paling fenomenal. Kayaknya semua orang dia mengeluh. Semua orang mengeluh kalau tidak mempersiapkan. Untungnya waktu itu kita siapkan memang unik. Ada sempat saya dapat juga ceritakan teman yang sekarang dia bermain di Persis Solo. Iya. Dia itu pernah sampai naik angkot, tidak ada disiapkan logistiknya kayak bis begitu. Kalau kita di sana alhamdulillah bagus karena kan diserui banyak orang Makassar. Oh, kita saling ini ya. Ya, saya malah pernah disuruh cari es untuk berendam. Sekarang di sana kan tidak ada pabrik es. Padahal saya harus menyiapkan untuk isi kolam itu. Jadi saya datang ke warung, ada namanya Sekman, waktu itu orang Sekman. Saya, orang Jawa ini. Tiba-tiba dia baca Bugis. Sang, ibu orang apa? Orang Bugis kah? Iya, Bugis. Ini kenapa nama-nama Jawa ini Sekman? Dia bilang, oh bukan Jawa itu Pak, itu Sekman Sigeri Mandale. Ternyata dia orang Pangkep. Ya itu untungnya kita punya banyak orang-orang di sini. Tapi memang melelahkan itu, sangat melelahkan. Panas, susah komunikasi. Naik pesawatnya juga unik, bandaranya juga unik. Kayaknya 2 kali naik pesawat ya? Atau dari sini ke Biak. Iya. Biak kita menunggu, kalau kita tiba pukul 6, kita menunggu pukul 11 siang pesawat untuk terbang. Terbang lagi. Jadi kalau saya dulu 2016 itu malah kita pakai charter. Kapal. Oh langsung kapal laut. Ya. Direct kalau kapal laut. Direct dari Biak ke Nah disitulah dulu pernah Sriwijaya kan pernah ada pengalaman 2016 itu yang terdampar di pulau lain. Kenapa bisa terdampar? Apakah cuaca kan dari Biak ke Serui itu dia terdampar ke pulauan. Jadi hari menjelang uji coba lapangan dia tidak muncul. Dicek ternyata dia terdampar di pulau lain. Terdampar. Ya, kita waktu itu 2016 berangkat pakai tidak. Tapi 2017 kita sudah naik pesawat. Itu pun naik pesawatnya 2 kali. 2 kali ya. Ditimbang. Jadi kita di bola itu tidak boleh makan banyak garam, makan banyak karbohidrat, tidak boleh.
Iya. Tidak boleh makan bawang. Iya. Oh, tidak boleh makan bawang. Alasan? Itu bikin gampang gas. Oh, gas ya. Iya. Apalagi soda. Iya, tidak boleh. Itu juga pengalaman unik karena untuk pertama bagi pemain-pemain yang tidak terbiasa itu pengalaman pertamanya tidak makan nasi. Kita makan spaghetti, mie, roti. Karena kan sama di karbohidrat. Iya sama karbohidrat. Cuma bedanya nasi itu butuh waktu lama untuk dia berubah jadi energi. Biasanya 3 jam sebelumnya kita harus makan karena di 3 jam itu akan berubah jadi energi. Oh begitu. Makanya selalu kita bertanding, kemudian jam 3 kita bertanding, pasti makan kita di jam 12. 3 jam sebelum bertanding? Iya. Itu ada ilmunya semua? Iya. Oke, itulah sedikit perjalanan dari Pak Amir. Mungkin ada pesan-pesan Pak Amir untuk sepak bola Indonesia ataupun PSM Makassar untuk musim ini? Tahun ini kita bisa menang karena sudah lama kita tidak pernah juara lagi di liga. Tahun 2000 perlu doa juga. Dan Bernardo bilang kita butuh juga dukungan supporter karena ini juga bikin semangat pemain. Energi, penambahan energi. Jadi harus memang kalau setelah ini kayaknya di Parepare kita harus total hadir. Ya. Dan semoga juga sepak bola di musim depan jauh lebih bagus lagi, tragedi Kanjuruhan lagi tidak terjadi. Betul. Ya karena ini kan bola itu olahraga yang harusnya menyenangkan, bisa ditonton oleh anak-anak, orang tua, anak perempuan. Kemudian itu ke depan jauh lebih stadion tempat yang jauh lebih nyaman lagi. Dan memadai. Iya, memadai. Oke, sekian dari sahabat PSM Mania. Kita akan tunggu di episode selanjutnya. Terima kasih.